Shalom, Shalom. saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Baiklah, ibadah pemuda dan remaja Jemaat Gemim Sion Rambunan di saat ini kita akan mulaikan. Saya undang semuanya berdiri dan kita angkat pujian yang berkata, Permata Hatiku. Senang hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari kita tabiskan ibadah ini. Ibadah pemuda dan remaja Jemaat Gemim Sion Rambunan. Tertabislah hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang adalah Tritunggal yang Esa. Amin. Dipersilakan duduk. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, menyadari dalam perjalanan kehidupan kita yang kita lalui hari demi hari, ada banyak kesalahan, ada banyak dosa yang kita perbuat melawan kehendak Tuhan. Apakah itu kita sengaja ataupun kita tidak sengaja. Maka daripada itu, sebelum kita lebih jauh lagi dalam ibadah ini, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan mengakukan setiap salah dan dosa yang kita perbuat melawan kehendak-Nya. Dalam juga doa pengakuan dosa ini, kita akan mendoakan, kita akan membaca firman. Karena itu sebelum kita berdoa, kita angkat pujian yang berkata, Lelah Meniti. Lelah meniti kepuasan diri, tiada terasa ku telah pergi, meninggalkan Engkau sendiri. Tak peduli lagi, aku seperti bunga yang kering, yang berguguran di terpa angin. Sejuta hasrat untuk kembali, tinggalkan kesombongan diri. Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkan-Mu. Setelah apa yang Engkau berikan padaku, kini ku kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal melalui anak Yesus Kristus, Engkau sungguh baik di tengah-tengah kehidupan kami. Bukti nyata kasih setiamu terus hadir dengan kesehatan, kekuatan nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi Tuhan, di balik kebaikan yang sangat luar biasa, kami membalas itu dengan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Kami sering melakukan dosa,
Kami sering melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan perintah yang Engkau telah tetapkan. Kami menyakiti hati orang tua kami menyakiti hati sesama kami. Bahkan terlebih kami menyakiti hati Engkau yang telah memberikan kami berkat yang begitu luar biasa. Karena itu Tuhan, ini kami, pemuda dan remaja Jemaat Geni Mision Rambunan, dengan penuh kerendahan hati datang di hadirat-Mu. Kami mengaku bersalah, kami mengaku berdosa kepadamu Tuhan. Ampunilah setiap salah dan dosa kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Apakah itu kami lakukan secara sengaja ataupun tidak disengaja. Ya Tuhan, dengarlah, dan ya Tuhan, ampunilah setiap kesalahan kami. Dengan penuh kerendahan hati kami meminta, kami memohon kepadamu. Ya Allah Tuhan kami, pada kesempatan ini juga kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca dan renungkan itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan kami lakukan itu dalam tindakan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan saya ambil di dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 6. Jadi saya tidak mengambil dalam MTPJ, tapi saya mengambil dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kita akan membaca pembacaan ini secara bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di situ, Tuhan Gembalaku yang Baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita sambut dengan pujian yang berkata, firman-Mu ya dan amin. Saat ini kita masuk dalam khotbah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena atas berkat dan penyertaan dari Tuhan, sehingga kita diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, nafas kehidupan, bahkan pun umur panjang. Kita boleh rasakan sampai saat ini. Meskipun di tengah-tengah situasi dan kondisi yang bisa dikatakan tidak seperti biasanya, karena wabah COVID-19, virus corona ini yang mengguncangkan dunia. Ratusan negara terinfeksi, salah satunya adalah negara kita yaitu Indonesia, di mana tercatat di kemarin hari 1.900 lebih positif mengidap virus COVID-19 ini di Indonesia. 181 dinyatakan meninggal dan 134 dinyatakan sembuh. Sehingga di sini bisa ditarik kesimpulan di negara kita lebih banyak yang meninggal daripada yang sembuh untuk saat ini.
Oleh karena itu, marilah kita sebagai warga negara yang baik mengikuti himbauan dari pemerintah dan gereja, di mana kita beribadah di rumah. Bahkan pun himbauan pemerintah bekerja di rumah, belajar di rumah. Adapun juga kita mengikuti himbauan pemerintah yang sangat penting, yaitu tetap di rumah. Ketika kita mau keluar rumah, haruslah adalah hal-hal yang penting. Tapi kalau hal-hal yang tidak terlalu penting, janganlah kita keluar rumah. Karena ini merupakan salah satu cara kita untuk berperan aktif dalam ikut memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita saat ini yang terambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6, berbicara tentang Tuhan Gembalaku yang baik. Inilah salah satu kesaksian hidup dari Raja Daud, bagaimana dia sebagai seorang raja, dia toh meminta penggembalaan, meminta tuntunan yang daripada Tuhan untuk menggembalakan, untuk menuntun hidupnya, agar supaya dia tetap di jalan yang benar, agar supaya dia tidak jatuh dalam kekelaman. Karena itu dalam ayat-ayat yang berikutnya mau menjelaskan bahwa di sini bagaimana seorang Raja Daud yang bisa dikatakan punya segalanya, tetapi dia tetap menjadikan Tuhan sebagai penolong satu-satunya dalam kehidupan dia. Sebagai apa yang diutamakan itu Tuhan, diutamakan di tengah-tengah kehidupannya, sehingga apapun yang dia lakukan selalu di bawah naungan daripada Tuhan. Ini yang menggambarkan bagaimana pada ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa Raja Daud tidak takut bahaya meskipun dalam lembah yang kelam? Karena apa? Dia tahu Tuhan tidak akan meninggalkan dia dalam setiap situasi dan kondisi. Karena pun ada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Raja Daud, dia tidak bisa memilih. Salah satunya adalah satu-satunya cara yang dia bisa lakukan adalah untuk melawan atau menjalani situasi dan kondisi tersebut. Sehingga di sini mau memberikan suatu pemahaman bagi kita lewat cerita di Mazmur 23 ini, bahwa ini merupakan murni ucapan syukur Raja Daud kepada Tuhan, bahwa lewat penyertaan Tuhan dia dapat melewati segala sesuatu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi dan kondisi saat ini yang bisa dikatakan kita beribadah lewat live streaming online, yang membuat suasana peribadatan kita berbeda. Biasanya kita beribadah dalam satu persekutuan, berhadapan dengan sahabat-sahabat kita, kerabat kita, komisi, remaja, teman-teman remaja, adik-adik remaja, teman-teman pemuda. Tetapi dalam situasi dan kondisi ini membatasi kita. Kita hanya di rumah dan kita hanya bisa mendengar ataupun menonton khotbah saja. Tetapi itu tidak mengurangi hikmah dari peribadatan yang kita jalani. Adapun satu hal yang harus kita renungkan bersama-sama lewat pembacaan yang telah kita baca dan renungkan saat ini, yaitu agar supaya kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong, sebagai satu-satunya penuntun di tengah-tengah kehidupan kita, agar supaya apa yang kita jalani kita mampu, kita dimampukan. Itu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam menghayati minggu sengsara di tengah-tengah wabah COVID-19, disinilah kita dihimbau bagaimana kita memaknai minggu sengsara yang kelima ini dengan penuh rasa syukur, bahkan pun kita mengoreksi akan kehidupan kita yang kita jalani. Apakah kehidupan kita telah berkenan di hadapan Tuhan atau malah sebaliknya? Karena sengsara Kristus yang kita peringati atau kita maknai saat ini, itu semua karena kesalahan kita, itu semua karena dosa kita. Oleh karena itu, marilah dengan arak-arakan pelayanan kita sukseskan segala sesuatu yang diusahakan dan diupayakan oleh gereja dan pemerintah. Dalam hal ini, pemutusan penyebaran COVID-19. Karena ini merupakan pergumulan kita bersama sebagai warga negara Indonesia, bahkan pun orang-orang yang ada di seluruh dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, adapun dalam kehidupan ini, pergumulan yang kita hadapi saat ini, janganlah kita minta Tuhan untuk meringankan pergumulan kita.
Kenapa saya katakan jangan meminta Tuhan untuk meringankan pergumulan kita? Karena ketika kita meminta pengurangan pergumulan dari Tuhan, disitulah bisa dikatakan kita tidak mampu. Tetapi marilah kita minta kepada Tuhan untuk memampukan kita menghadapi pergumulan itu. Jadi tidak perlu dikurangkan, tapi minta kekuatan, kemampuan kepada Tuhan untuk menghadapi pergumulan itu. Yakin dan percaya wabah COVID-19 ini pasti akan berlalu. Dan kondisi dan situasi ada saat ini pasti akan berjalan seperti biasanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti Raja Daud, marilah kita jadikan Tuhan sebagai yang utama, maka Tuhan akan menolong kehidupan kita. Dan juga Tuhan akan menjauhkan kita dari wabah COVID-19 ini. Seperti bisa dikatakan, sehabis hujan ada pelangi. Jadi diibaratkan COVID-19 ini adalah sebuah hujan, yang pasti hujan itu akan berlalu, dan akan ada pelangi sesudah COVID-19 ini. Itu pelangi itulah berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, yang kita harus manfaatkan itu. Ya, jadi untuk sekarang ini bisa dikatakan, kalau ada ungkapan berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ungkapan itu bisa diubah untuk sementara waktu. Bersatu kita runtuh, bercerai kita utuh. Dalam arti kita menjaga jarak dengan sesama kita, agar supaya penyebaran ini bisa terputus. Oleh karena itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, meskipun hanya lewat khotbah di video ini, saya mengungkapkan kepada saudara-saudara, jadilah seperti Raja Daud, menjadikan Tuhan sebagai penolong dan menjadikan Tuhan sebagai gembala. Karena meskipun Raja Daud seorang raja, dia mengembalakan bangsa Israel sebagai domba-dombanya, tetapi dia menganggap dirinya sebagai domba karena dia digembalakan oleh Tuhan yang adalah gembala yang baik. Terpujilah Kristus, amin. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian yang berkata, persembahanku. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas segala perkenanan-Mu dalam kehidupan kami, berkat-Mu tercurah atas hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Pada saat ini Tuhan, bukti nyata penyertaan-Mu selalu ada. Ibadah kami hampir terselesaikan dengan begitu baik. Itu semua lewat tuntunan tangan yang daripada-Mu. Kami telah membaca Alkitab, kami telah merenungkannya. Kiranya firman yang telah kami baca dan renungkan ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan kami aplikasikan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, guna kami menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, dalam ibadah ini juga kami telah memberikan persembahan. Kecil besar persembahan yang telah kami berikan, kiranya itu dapat membantu pelayanan-Mu yang ada di muka bumi ini.
terlebih khusus pelayanan yang ada di Mission Rambunan. Engkau memberkati juga organisasi pelayanan yang ada di Mission Rambunan ini, dari BPMJ, ketua, sekretaris, anggota-anggota yang ada, Pelsus, bahkan pun kategorial Biprat, terlebih khususnya di kategorial pemuda dan kategorial remaja. Engkau memberkati setiap apa yang diusahakan dalam pelayanan ini, Tuhan. Ini semua kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Apakah itu dirawat di rumah sakit, apakah itu dirawat di rumah. Engkau memberkati keluarga yang menjaga, Engkau memberkati obat-obatan, makanan dan minuman yang konsumsi. Bahkan pun Engkau memberkati para medis yang menangani. Kami yakin dan percaya mereka boleh sembuh lewat campur tangan yang daripada Tuhan. Ya Allah Bapa yang kami kenal oleh anak-Mu Yesus Kristus. Pada juga kesempatan ini kami tidak lupa mendoakan buat pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai ada di desa-desa. Kau memberkati mereka dalam setiap program yang direncanakan. Terlebih khusus dalam program pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini, yang menjadi pergumulan kami bersama Tuhan. Kami yakin dan percaya bersama pemerintah dan gereja, dengan campur tangan dan pertolongan daripada Engkau, pergumulan dan penyebaran virus ini pasti akan berlalu. Karena itu Tuhan, berkati setiap orang-orang yang berada di garda terdepan untuk melawan COVID-19 ini. Itu para medis, dokter, perawat yang siap sedia untuk menangani setiap pasien yang terinfeksi. Semuanya kami taruhkan ke dalam tangan yang penuh kasih. Kami yakin dan percaya pemulihan-Mu terjadi atas kami. Ya Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa buat pemuda dan remaja yang boleh menyempatkan diri untuk beribadah. Kau memberkati kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan nafas kehidupan, bahkan terlebih umur panjang, agar supaya kami dimampukan dalam menjalani kehidupan ini, dan kami diberikan berkat yang melimpah ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan, baik itu janda, duda, fakir, miskin, anak-anak yatim piatu. Engkau tolong mereka. Kami percaya Engkau sanggup untuk memulihkan keadaan mereka. Ya Allah Bapa yang kami kenal melalui anak Yesus Kristus, ini yang menjadi dan permohonan kami, dan kami akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang semuanya berdiri, dan kita nyanyikan nyanyian penutup kita dengan nyanyian yang berkata, bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna
Kiranya kasih karunia Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus dengan perantaran Roh Kudus akan memberkati kita semua mulai saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.